Aku Selamat lebih dinamakan Analisa dan selaku dosen pengampu Lembaga Keuangan Syariah yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Febi Azharani dari Prodi Akuntansi UMB Warung Buncit dengan NIM 43221144. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai konsep pasar modal syariah. Nah, sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama dalam hal instrumen keuangan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, pasar modal syariah ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah telah berkembang sejak tahun 97 dengan lahirnya reksadana syariah dan dilanjutkan dengan JAA sebagai indeks persaham syariah pertama pada tahun 2000. Nah, pasar modal syariah ini diharapkan dapat memberikan alternatif investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan pasar modal syariah ini dianggap sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Untuk itu, saya ingin menyajikan presentasi mengenai bagaimana konsep pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tahun 2022, perbedaan pasar modal dengan pasar modal syariah, dan instrumen pasar modal syariah. Baik, langsung saja ke slide konsep pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan dengan efek yang mengakibatkannya, serta lembaga berinvestasi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi ini, pasar modal itu diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang sebagaimana diatur Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, secara umum, kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Karena pada dasarnya, kegiatan pasar modal syariah merupakan kegiatan penyertaan modal, jual beli efek, yang termasuk dalam kelompok muamalah. Sehingga transaksinya ini diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan yang syariah. Konsep inilah menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Ada beberapa konsep kunci pasar modal syariah. Pertama itu ada kepatuhan syariah karena semua transaksi dalam pasar modal ini harus sesuai dengan syariah. Berarti transaksi ini tidak boleh melakukan unsur riba, ambiguitas, maupun perjudian. Yang kedua ini ada pembagian keuntungan dan kerugian. Instrumen keuangan syariah dasarnya pada prinsip pembagian dan keuntungan dan kerugian dari aset dasar daripada menerima tingkat pengembalian yang tetap. Yang ketiga ini ada pembagian risiko. Instrumen keuangan syariah dirancang untuk berbagi risiko antara investor dan peminjam. Nah, ini membantu mengurangi risiko gagalnya bayar dan membuat keuangan syariah lebih mudah diakses oleh investor yang lebih luas. Nah, slide selanjutnya adalah perkembangan pasar modal syariah Indonesia tahun 2022. Secara umum, pergerakan pasar modal saham saat Indonesia berjalan stabil. Pada akhir Juni 2022, IHSG mencapai level 6.911,68 atau meningkat sebesar 5,02% dibanding tahun 2021. Nah, indeks isi ini juga mengalami pertumbuhan yang menyentuh level 200,39. Sebelumnya itu juga di level 189,02% di tahun 2021. Nah, jumlah saham syariah ini meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks dan kapitalisasi pasar. Selanjutnya, pertumbuhan dapat dilihat pada sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Sukuk korporasi juga mengalami peningkatan 8,70% dari sisi outstanding dan meningkat 5,82% dari sisi jumlah seri outstanding dibanding 2021. Salah satu faktornya ini adalah terdapat penerbitan 30 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum. Sukuk negara outstanding mengalami peningkatan juga dari sisi jumlah sebesar 2,90% secara year to date dibanding 2021. Nah, GAA juga mengalami peningkatan sebesar 2,23% dengan peningkatan nilai kapitalisasi saham sebesar 2,26%. Dan juga GAA 70 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 0,74% dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 1,67%. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan pasar modal dengan pasar modal syariah. Yang pertama ini ada indeks saham. Indeks saham ini merupakan suatu perbedaan
Karena pasar modal konvensional ini memasukkan semua sahamnya dalam bursa efek, tapi mempertimbangkan aspek halal dan haramnya, yang penting saham itu tuh legal. Nah, dalam aspek ini, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional terdapat garis pemisah dalam indeks saham yang diantara keduanya. Yang kedua ini instrumen. Pada pasar modal konvensional yang dipertegangkan adalah surat berharga seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Sedangkan di pasar modal syariah ini tuh dia memperdagangkan saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga ini adalah mekanisme transaksi nya. Jelas ini merupakan perbedaan yang sangat berdasarkan. Karena pada transaksi yang dilakukan syariah tidak mengandung ribawi, meragukan, dan juga menolak saham yang bergerak pada usaha yang memiliki sifat haram, seperti menjual miras, itu tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan pada pasar modal konvensional itu tidak memperhatikan hal tersebut. Ini balik lagi pada indeks saham tadi. Nah, saya terakhir adalah instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ini adalah reksadana syariah. Ya, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio. Nah, reksadana syariah ini memiliki beberapa jenis, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan lain-lain. Ketentuannya ini jelas diatur dalam POJK nomor 33 POJK 4 tahun 2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Nah, aspek syariahnya ini juga mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini memiliki konsep yang serupa dengan reksadana konvensional, namun memiliki perbedaan, yaitu pengelolaan reksadana syariah ini harus berdasarkan pada prinsip syariah sebagaimana tertera dalam perjanjian kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Selain itu, perbedaan tertera pada juga mekanisme pembersihan kekayaan reksadana. Nah, di syariah ini terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah, sedangkan kalau di konvensional tuh nggak ada. Nah, yang kedua ini ada saham syariah, yang merupakan bukti pernyataan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, yang nantinya ini akan mendapatkan dividen dari hasil usaha perusahaan yang sesuai dengan syariah. Saham dapat dikategorikan juga syariah apabila satu diterbitkannya itu oleh perusahaan yang di dalam anggarannya ini mendapatkan uh, kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang kedua ini, perusahaannya itu tidak menyatakan kegiatan usahanya ini berdasarkan pada prinsip syariah, namun memenuhi kriteria dari OJK sebagai saham syariah. Nah, ketentuan yang terkait dengan aspek syariah ini diatur dalam POJK nomor 17, POJK 4 tahun 2015, dan juga POJK nomor 35, POJK 4 tahun 2017. Nah, kalau untuk aspek kesyariahan itu mengacu pada fatwa DSN MUI juga. Nah, yang ketiga ini ada sukuk atau dikenal dengan obligasi syariah. Menurut POJK nomor 18 POJK 4 2015, merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti pemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarnya. Nah, menurut dasar fatwa MUI ini nomor 137, DSN MUI nomor 9 2020 tentang sukuk. Sukuk ini merupakan surat berharga syariah berupa sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikannya ini tidak bisa ditentukan batas-batas atas asetnya. Nah, perbedaan utama sukuk dan obligasi ini terletak pada struktur dasar kedua instrumen tersebut. Obligasi ini bentuk lain dari kewajiban utang murni dari penerbit kepada investor atau pemegang obligasi. Sementara kalau sukuk ini, dia mempresentasikan kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat atas aset, ataupun investasi tertentu. Nah, selain itu, perbedaannya juga pada underlying aset. Ini jelas-jelas sangat berbeda. Karena underlying aset itu merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penjabatan suku yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, di sukuk ini tuh perlu dilakukan, kan? Sedangkan di obligasi itu nggak perlu dilakukan dengan underlying aset. Nah, demikian dari presentasi saya. Saya mari mengucapkan alhamdulillah alamin. Mohon maaf atas kekurangannya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.